Apa sih ciri-cirinya scammer cinta itu? Oke, teman-teman, langsung aja. Yang pertama, kamu tuh dapatnya dia kenal itu dari DM Instagram atau dia itu tiba-tiba masuk di Messenger Facebookmu. Terus dari situlah kamu kenal, kamu dapatnya dia. Dapat scammer maksudnya, gitu. Kemudian apalagi? Lalu setelah kalian kenal, kamu cek dong foto-fotonya, profilnya, postingannya. Nah, foto dia tuh biasanya super ganteng, pekerjaannya oke. Pekerjaannya apa aja, Kak? Kalian udah tahu lah, dokter, pilot, insinyur yang kerja di perusahaan minyak, dikirimkan di lepas pantai. Mana sih penambangan minyak lepas pantai? Atau kalau dokter ya dokter yang dikirim di daerah konflik. Terus apalagi? Pilot udah ya pilot ya. Oke, tentara, tentara Amerika, tentara Inggris, tentara Indonesia, apa itu TNI, polisi. Nah, pokoknya pekerjaannya oke, mukanya ganteng. Kemudian apa lagi? Kalian lihat lagi medsosnya, lihat lebih dalam. Biasanya itu akunnya relatif baru. Artinya dia kalau nggak dibuat kira-kira cuman baru tahun kemarin, ya baru bulan kemarin atau baru minggu kemarin, pokoknya relatif baru lah, nggak kayak punya kita kan udah bertahun-tahun ya. Nah, kemudian setelah kamu pelajari itu, lihat lagi postingannya. Orang-orang yang biasanya nge-like, kalau ada yang sampai komen, itu cuman followernya, dan followernya itu yang komen, oh nice, atau apa kayak gitu, cuma pendek, itu nggak ada interaksi, dia nggak balesin lagi. Jadi ada orang-orang komen, beberapa, biasanya perempuan-perempuan yang komen-komen itu, tetapi nggak ada interaksi tuh nggak ada dibalesin lagi gitu kan. Kemudian followernya kamu perhatiin, misalnya apalah dia ngaku dokter, insinyur, tentara, terus apalagi sih pilot gitu ya. Tapi kalau dilihat teman-temannya kok perempuan semua. Perempuan semua itu bisa perempuan-perempuan dari Indonesia, bisa juga dari Filipina, bisa dari Thailand, bisa dari Meksiko, bisa dari India, bisa dari pokoknya ya bisa juga dari negara Amerika, pokoknya itu ibu-ibu perempuan semua. Kenapa? Ya itu orang-orang yang sama-sama dimodusin sama dia, calon-calon korban gitu loh. Artinya tuh nggak akan nyambung. Nggak akan nyambungnya begini teman-teman. Kok bisa ya kalau dia ngaku dokter, kok temennya perempuan semua, nggak ada dokter lain satu maksudnya nggak ada teman sesama dokter gitu loh, ya kan? Nggak masuk akal kan? Misalnya kayak kamu kerjaannya itu marketing di perusahaan anu, pasti dong ada teman-teman di kantormu, ya kan, yang jadi teman di Facebookmu atau yang follow-followan di Instagram. Kayak saya nih, saya dulunya waktu di Indonesia, waktu masih di tanah air, saya kan guru, saya kan dosen. Ya teman-teman di kampusku lah, sesama dosen, atau mahasiswa saya, ya pokoknya ada hubungannya lah ya. Ya enggak? Oke, kalian paham pasti maksudku. Kemudian, yang nggak lama kemudian setelah kalian chattingan tuh, terus dia minta nomor WA. Nah, nggak lama itu minta nomor WA, bisa hari kedua, bisa aja masih hari yang pertama karena kamu balesin, terus dia langsung minta nomor WA. Perlu diketahui ya teman-teman, di Amerika, ini karena saya tinggal di Amerika ya, udah ada 13 tahunan tinggal di sini. Di sini tuh nggak begitu populer tuh, nggak orang tuh nggak terlalu make WA. Biasanya teleponan ya telepon biasa atau misalnya SMS-an, texting gitu ya. Jarang ya kita ber-WA-WA. Di Indonesia aja yang dikit-dikit WA-WA. Enggak. Jadi itu sedikit kayaknya aneh gitu. Dan satu lagi, kalau kita kasih nomor WA, itu nomor pribadi ya. Nggak akan kita bagi-bagi ke sembarang orang yang belum pernah kita temui. Minimal kita ngasih nomor telepon tuh sama orang yang kita sudah pernah ketemu gitu loh. Ya kan? Nah, itu cuma kenal di medsos. Oh, satu lagi. Jarang ada ya orang apa, bule atau kita yang tinggal di negara maju itu mencari jodoh itu nge-DM lewat Instagram random perempuan yang belum pernah dia temuin gitu. Random nge-message gitu, minta pertemanan di Facebook karena ngelihat foto perempuan cantik terus siapa tahu enggak jarang, enggak seperti itu ya. Itu cuma scammer itu yang kayak gitu. Oke? Oke, lanjut lagi. Jadi
Kalau yang minta nomor WA kalian udah langsung aja curiga, karena dia mau berpindah dari aplikasi dari Instagram, dia pengen pindah ke WA supaya nantinya kalau ketahuan dia penipu di Instagram, kita nggak bisa laporin lagi karena dia udah berpindah dari aplikasi satu ke aplikasi lain gitu. Jadi dia nggak bisa dilaporin lagi, bisa jadi akunnya yang di Instagram tuh udah ditutup gitu loh. Demikian juga kalau kamu kenalnya dari Facebook, kamu udah ngasih nomor WA, kan kalian jadi kontakannya lewat WA. Lah terus nanti kalau kita udah tahu dia tuh scammer mau ngelaporin ke adminnya Facebook, dia udah nggak ada di situ gitu loh teman-teman. Dia mau cari aman. Oke, lanjut. Selanjutnya, dia akan memuji-muji kamu secara berlebihan. Maksudnya begini, ngomongin kamu tuh cantik, kamu perempuan yang udah lama saya impi-impikan, kamu cocok jadi istriku. Terus nggak lama kemudian dia akan mengatakan cinta, dia bilang aku sayang kamu, aku mau nikahin kamu. Terus nanti nggak lama kalau pokoknya aku datang ke negaramu, aku langsung melamarmu lah. Terus dia bilang mau datang ke Indonesia, nemuin kamu. Dia bisa juga dia bilang gini, aku mau beli rumah di sana buat tempat tinggal kita berdua. Terus bisa juga dia pokoknya janjinya hal-hal yang membuat kita tuh pengen denger gitu loh. Terus dia bilang aku mau investasi juga di Indonesia, terus apalah pokoknya sesuatu yang berlebihan dan apa too much, segala sesuatu yang berlebihan too much dan too fast gitu, terlalu cepet gitu. Bukan, maksud saya itu kenapa kita sebut too fast, bukannya nggak boleh orang mau menikah. Ya mungkin pertanyaan kalian, Kak mau ngelamar masa nggak boleh sih? Kamu mau menikah masa dia mau menikah nggak boleh sih? Mau beli rumah masa nggak boleh? Boleh, semuanya tuh boleh, semuanya tuh oke, bagus itu. Memang seharusnya begitu. Cuma masalahnya ini belum pernah ketemu gitu loh, teman-teman. Belum pernah ketemu, kalian belum pernah bersalaman, belum pernah ngerti kayak gimana orangnya, kok udah seperti itu kan gitu lah, maksudnya jauh-jauh nggak masuk logika. Jadi itu cuma yang begitu tuh cuma scammer gitu. Kalau orang normal itu nggak akan kayak gitu. Oke, lanjut. Next adalah kalau kalian termakan ceritanya, dia nanti akan melihat nih, kalau dari semuanya itu yang too much dan too fast itu, terus kamu kena, artinya kamu mempercayainya, kan dia taunya dari mana? Ya dari chattingannya. Oh ya, kamu tuh percaya nih sama omongannya, dia akan masuklah modusnya. Nah, modusnya apaan? Modusnya adalah dia mulai menceritakan cerita-cerita sedih. Ya maksudnya bukan cerita sedih pada suatu hari, enggak. Dia akan cerita begini. Contoh, ibunya sakit kena kanker. Terus misalnya dia kerja di dermaga lepas pantai atau apa, tuh dia bilang alat-alat kan aku ini sebagai manajer gitu atau sebagai orang yang mengepalai project gitu, tetapi alat-alatnya tuh rusak gitu. Pokoknya ada lah drama. Atau dia kan cerita, saya punya anak kan, dia bilang punya anak satu, misalnya dia duda punya anak satu. Anak saya itu saya titipkan gitu kan, saya titipkan ke neneknya lah, saya titipkan ke panti asuhan lah, saya titipkan ke tempat apa, dan dia tuh udah lama banget belum ketemu saya, jadi saya pengen mengirimkan sesuatu, tetapi karena saya ada di tempat yang nggak ada signal, susah, karena misalnya dia dokter atau tentara yang dikirim di daerah konflik, saya mau ngirim sesuatu tuh susah, pokoknya drama lah, anakku tuh pengen banget punya game, padahal ya terserah lah pokoknya apa aja yang membuat drama-drama masalah yang ujung-ujungnya nanti akan meminta tolong kamu untuk mengirimkan uang. Endingnya tuh mau ke situ, bukan endingnya ya, tujuannya tuh mau ke situ gitu loh teman-teman. Oke? Nah terus nih, sebelum masuk ke drama itu, kamu seharusnya mengajak dia untuk video call ya teman-teman. Mintalah video call. Lah kalian kan udah cerita nih, mana ada sih orang yang katanya suka sama kita nih kalau memang beneran, kemudian mau melamar kita, mau datang ke negara kita, mau inilah mau itulah gitu kan, katanya cinta lah, sayang segala macam. Ya paling tidak kita tahu dong mukanya, nggak cuma chattingan doang, nggak cuma teleponan aja di zaman sekarang gitu loh, kan ada kamera. Harusnya
dia ngajakin kamu pertama untuk video call. Kalaupun dia nggak ngajakin kamu video call, harusnya kita nih ngajak video call. Oke? Tapi dia akan menghindari itu. Dia akan beralasan. Dia bilang kameranya rusak lah, di tempat kerjaannya nggak ada signal yang bagus lah, atau perusahaannya kebijakan perusahaannya itu tidak membolehkan pakai kamera lah, terus aku sibuk banget lah, pokoknya sejuta alasan. Yang intinya dia nggak mau video call. Oke teman-teman, kalau ada tanda-tanda ke situ dia tuh scammer, udah ngapain buang waktu, harusnya udah kamu nggak usah lanjutin. Selanjutnya, kalau kamu cek nama itu, misalnya contoh namanya John Smith, apa Robin Williams, apa-apa itu, nama itu kamu ketik di Google, itu nggak ada jejak digitalnya, nggak ada. Seharusnya orang profesional, apapun itu profesinya, kalau kita ketik di Google, itu ada jejak digital. Entah dia punya apa namanya LinkedIn, itu akan terkonek ke LinkedIn-nya, ya, aplikasi profesional, atau akan terkonek kepada perusahaannya, atau terkonek kepada medsos-medsos yang lainnya, itu akan relate gitu, bersambungan satu sama lain. Seharusnya, ya kan? Nggak usah lah orang yang top banget. Kalau orang profesional pasti ada jejak digitalnya. Tetapi kalau scammer ya nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya iyalah, namanya juga ngarang kok. Foto ngambil nyuri tempat orang, terus namanya di create di karang-karang dia, ya nggak akan nemu gitu loh. Foto ini sama nama ini itu nggak akan ada. Oke? Nah kalau kalian ketik di situ tuh nggak ada, ya wes, itu tuh scammer gitu teman-teman. Ya. Kemudian udah minta uang udah jelas ya, kalau sampai minta uang mah udah jelas banget dia scammer teman-teman. Kemudian lanjut lagi, kalian mau apa, pertanyaan, oh ngomongnya nggak konsisten, ya kak ngomongnya masa kemarin dia ngomongnya gini, sekarang ngomongnya lain lagi. Ya iyalah, orang namanya scammer kan isinya bohong semua, nggak akan dia ingat apa yang pernah dia omongin. Oke? Teman-teman, kalau sekarang modusnya itu begitu banyaknya, kalian sudah saya ceritakan. Oke, itu mungkin harusnya di video yang berikutnya ya teman-teman. Modusnya apa aja kak? Ini dulu aja ciri-cirinya, karena ciri-cirinya udah panjang banget. Kalau ditulis panjang banget. Oke teman-teman, gitu dulu. Nanti kita lanjut lagi di video yang akan datang. Atau kalian kalau pengen dibuatkan video yang lain, misalnya modusnya kayak gimana atau apa, silakan tulis di kolom komen. Dan buat teman-teman yang sedang mengalami hal yang sama, oh iya kak, iya ini kayak banget, bener-bener kayak yang aku alamin banget, silakan share nih buat teman-teman yang lain supaya berguna, biar teman yang lain juga tahu, oh ini beneran nih, kalau scammer memang cocok ini ciri-cirinya. Mudah-mudahan kalian jangan sampai mengalami tertipu, jangan sampai karena udah tahu ya sudah blok aja. Udah blok aja, buang ke tempat sampah. Move on. Udah mending cari kenalan yang baru lagi. Teman-teman semuanya, tetap waspada. Salam sehat. God bless you all.